teman-teman terkasih, kita jumpa lagi di ibadah online sekolah Minggu GKJ Tuban. Teman-teman pasti sudah siap dong untuk memuji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Kita pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh dan tetap semangat ya. Syukur atas kebaikanmu. Yesus, terima kasih buat pagi indah ini. Berkati kami, karena bentar lagi kami akan melaksanakan ibadah online. Tuhan, bimbing dan sertai dari awal pertengahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Tiap hari kita rasakan berkat-Nya. Oleh sebab itu, mari kita memuji Tuhan. Aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati.
Telah bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh rahmat, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mendengar firman-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuntunlah kakak-kakak yang membimbing kami, supaya firman-Mu hidup dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas hari ini diambil dari Keluaran pasal 16 ayat 9. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungut-mu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, minggu yang lalu ceritanya yaitu Paskah yang pertama. Hari ini kelanjutan dari kisah yang lalu, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, yaitu bebas dari penindasan Raja Fir'aun, pengejaran Raja Fir'aun, dan bisa lolos lewat laut Teberau. Dengan penuh sukacita ia memuji Tuhan. Perjalanan berlanjut, akhirnya sampai di satu tempat yang bernama Mara. Di situ menemukan air pahit. Mereka tidak bisa meminum air pahit, dan air pahit itu dijadikan air manis oleh kuasa Tuhan. Lanjut sampai di daerah Elim. Di Elim di situ menemukan 12 mata air dan 70 pohon korma. Tahu pohon korma, adik? Pasti tahu pohon korma. Nah, bisa berteduh di situ. Dari Elim berlanjut perjalanan sampai di daerah Sin, padang gurun Sin. Bangsa Israel ketika sampai di padang gurun Sin merasa kelelahan, kecapean, ada yang gendong bayi, ada yang bawa barang, kelelahan, bekalnya sudah menipis dan habis, tidak menemukan makanan apa-apa. Dia marah kepada Musa. Ada yang marah kepada Musa, menuduh Musa katanya membawa bangsa Israel untuk mati di padang gurun. Lebih baik di Mesir daripada mati kelaparan dan kehausan di padang gurun, katanya. Nah, itu keberadaan bangsa Israel yang suka marah-marah atau menuduh Musa. Memang bangsa Israel dituntun oleh Tuhan dari tempat yang satu, tempat berikutnya. Nah, memang Tuhan tidak menuntun langsung menuju ke Kanaan, tanah perjanjian, jalan pintas, enggak. Sengaja dituntun untuk melewati daerah-daerah yang penuh suka duka. Nah, ketika mengalami kesusahan, kedukaan, mereka tadi bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya memang tidak langsung bersungut-sungut kepada Tuhan. Waktu itu kemarahannya ditumpahkan kepada Musa dan Harun. Ketika bersungut-sungut, marah-marah, dan Tuhan mendengarkan apa yang menjadi keluhan mereka.
Tuhan mendengarkan keluhan mereka. Tuhan berjanji memberkati mereka. Nah, ketika sore menjelang sore, Tuhan menurunkan yaitu hujan burung puyuh. Adik-adik tahu burung puyuh? Pasti tahu. Suka makan telur puyuh. Siapa yang suka makan telur puyuh? Oh, aja itu ya. Ada yang suka makan telur puyuh. Burung puyuh banyak sekali. Ribuan, bahkan bisa jutaan. Bangsa Israel itu keluar dari Mesir, yang laki-laki saja jumlahnya 600.000. Itu belum terhitung ibu-ibu dan anak-anak, sehingga jumlahnya banyak sekali. Ya, bisa jutaan burung puyuh. Nah, ketika burung puyuh berterbangan, berserakan di sekitar perkemahan, dia bisa menangkap burung itu dan bisa makan daging burung puyuh berhari-hari. Luar biasa. Tuhan memberkati daging burung puyuh. Selain memberkati burung puyuh sebagai bahan makan, Tuhan juga memberi janjinya esok pagi-pagi Tuhan menurunkan roti dari surga, roti mana. Nah, ketika keluar bangsa Israel waktu itu melihat putih-putih di pasir di sekitar perkemahan itu, dia bilang, manu. Apa itu? Nah, itulah roti mana. Silakan ambil untuk kebutuhan makan, mengambil untuk setiap hari, cukup untuk setiap harinya, yaitu 1 mangkok atau 1 gomer saja, tidak boleh lebih. Dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, mengambilnya cukup untuk 1 hari saja. Ya. Nah, ketika hari ke-6, saya ulangi, ketika hari ke-6 dia mengambil untuk 2 hari, untuk kebutuhan hari ke-6 dan hari ke-7. Karena nanti hari ke-7 Tuhan tidak menurunkan roti mana. Nah, ada yang sengaja pada hari pertama sampai hari ke-6, mereka yang mengambil banyak, tidak berlebihan. Mereka yang mengambil sedikit, tidak kekurangan. Hebat. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang terjadi. Tetapi ada saja yang melanggar perintah Tuhan. Ada yang mengambil hari pertama sampai ke-6 itu tidak dihabiskan, disimpan. Ketika disimpan, malam hari sampai esoknya menjadi busuk, berulat, nggak bisa dimakan. Nah, begitu pula pada hari ke-7 ada yang mencoba keluar kemah mencari roti mana, tidak menemukan. Mereka tidak menemukan. Karena apa? Hari ke-7 hari Sabat, hari untuk beribadah. Ingat perintah Tuhan, yaitu kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat, hari perhentian, seperti Tuhan waktu menciptakan langit, bumi, dan isinya selama 6 hari. Hari ke-7 Tuhan istirahat, memberkati semua ciptaannya. Nah, hari ke-7 itu penting sekali untuk beribadah. Ayo, siapa yang pernah bolos ibadah? Peter, gak ada. Peter masuk ibadah terus ya. Itu perintah Tuhan, menjalankan ibadah pada hari ke-7. Itu zaman perjanjian lama, Sabat itu hari Sabtu. Namun sekarang perjanjian baru, ibadah hari Minggu. Loh, kenapa kok berubah hari Minggu? Hari Minggu itu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi sambil merayakan kemenangan kebangkitan Tuhan Yesus, mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan iblis.
Itu yang menjadi sukacita kita semua pengikut Kristus. Nah, adik-adik, tentang kebutuhan hidup, makanan, minuman seperti nasi, minum air, itu menjadi kebutuhan pokok, kebutuhan primer. Tentunya anak-anak yang sudah kelas SMP, kelas 6 tahu itu yang dimaksud kebutuhan pokok. Manusia butuh makan, butuh minum. Nah, kalau tidak makan dan tidak minum, coba kalian kalau pagi nggak sarapan sampai siang sampai sore gimana? Lemes. Ya? Apalagi kalau nggak makan terus bisa mati. Nah, tetapi Tuhan Yesus berfirman, yaitu apa? Manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan dari nasi saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi rohani kita hidup juga dihidupi oleh firman Tuhan. Makanya harus sering-sering mendengarkan firman Tuhan, rajin beribadah, mengisi rohani kita, memberi makan rohani kita melalui firman Tuhan. Nah, mereka mestinya bersyukur, berterima kasih dalam keadaan apapun, bersyukur dan berterima kasih. Itu yang menjadi kewajiban kita. Nah, Nana, selanjutnya yaitu belajar dari keadaan bangsa Israel yang suka marah-marah tadi. Ya, itu ibaratnya yaitu seperti orang yang tertindas, orang yang terjajah, ya, inginnya enak terus, ya, mikir yang belakangan, yang sudah dilewati dianggap enak terus, ya. Padahal belum tentu. Yang dulu enak sekarang enak belum tentu. Yang dahulu nggak enak sekarang juga jelek belum tentu. Kesulitan demi kesulitan itu mendidik kita supaya lebih kuat, jangan menyerah. Lebih kuat dan jangan menyerah, karena Tuhan melindungi kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita, seperti yang difirmankan dalam sebuah firman yang diwujudkan dalam sebuah lagu. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit itu dipelihara oleh Tuhan kok, apalagi kita manusia pasti dipelihara oleh Tuhan. Ikuti ya, ikuti. 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga-bunga di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Kurang semangat, coba 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga-bunga di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Luar biasa, Tuhan pasti memelihara kita dalam keadaan apapun, suka duka. Tuhan memelihara kita. Nggak mungkin Tuhan meninggalkan kita. Oleh karena itu, kita harusnya berpikir positif, selalu semangat, bahkan harusnya bersama dengan Tuhan kita pasti sukses. Bersama dengan Tuhan kita pasti sukses. Ya, coba nyanyinya gimana? Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, yaitu
tiap hari berjalan dengan Yesus, pasti kita dilindungi dan diberkati. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan duka, jalan-jalan suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Luar biasa. Berjalan dengan Tuhan Yesus pasti sukses. Yakini itu karena janji Tuhan, berkat Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Selamat jumpa pada minggu mendatang. Kita akan ibadah bersama-sama lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Kak Titin, rasanya sukacita sekali setelah mendengar firman Tuhan. Oh iya Kak, betul sekali. Sukacita Ya. Tuhan ada di dalam hati kita. Benar kan adik? Mari kita akan memujikan lagu Adalah Sukacita di Hati Kita ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah SUKACITA di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah SUKACITA di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik, firman Tuhan hari ini bercerita tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan terhadap bangsa Israel yang begitu luar biasa. Di dalam kehidupan kita juga dipelihara oleh Tuhan. Melalui orang tua kita tidak perlu khawatir akan apapun itu. Kita bisa makan tiap hari, bisa jajan tiap hari. Sebab itu adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Jangan kamu khawatir. Yuk kita memuji Tuhan. Ayo. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi.
tutup kebaktian pada hari ini, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami aturkan kehadirat-Mu. Di saat ini Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang Kau berikan kepada kami. Kiranya firman ini menjadi pegangan dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami menyerahkan anak-anak-Mu Tuhan dimanapun keberadaannya. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada mereka dan senantiasa memberikan kepintaran kepada anak-anak. Kesemuanya ini Tuhan, dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Pilih, nggak kerasa ya ibadah sekolah minggunya sudah mau selesai. Iya, Tadi gimana? Seru nggak ya acaranya? iya, seru banget. Iya Kak Titin, kita sudah tidak terasa sudah sampai di ujung kebaktian hari ini. Iya betul Kak Dina, tapi jangan khawatir, minggu depan kita bisa berjumpa lagi. Ya, jangan lupa ya, minggu depan kita lihat lagi ya. Pasti, anak-anak sekolah minggu kita kan rajin. Jangan lupa adik-adik, tetap jaga kesehatan, rajin-rajin cuci tangan, pakai masker, dan tinggal di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus berkati.